Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sekarang kita langsung materi ya, mengenai Arya. Arya itu yaitu pinjam meminjam. Ada yang tahu? Kalian pernah pasti mengalami kondisi ini, yaitu pinjam meminjam teman atau pinjam sama teman. Pernah kan? Nah, sekarang kita belajar mengenai Arya. Nah, apa itu Arya? Arya adalah akad di mana seseorang memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dan juga barang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan utuh setelah digunakan. Jadi Arya itu ketika kita meminjam barang sama teman, kita harus mengembalikan barang yang sesuai apa yang kita pinjam. Misalkan kita pinjam buku, jadi kita harus mengembalikan buku itu harus bentuknya masih sama, nggak boleh ada yang hilang kayak gitu ya. Nah, kata Arya ini berasal dari kata al-arad, yaitu yang berarti meminjamkan sesuatu atau mengalihkan penggunaan suatu atau mengalihkan penggunaan suatu barang dari pemiliknya kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ya mengenai hukum Arya. Di sini terdapat 4 macam hukum Arya, yaitu ada mubah, ada sunnah, kemudian ada wajib, dan juga ada haram. Nah, mubah itu bisa dikatakan mubah itu apabila kalau misalnya kita meminjamkan barang kepada orang lain, ya ini di mana kondisi itu kondisi yang normal, maksudnya tuh nggak dalam kondisi yang harus maksudnya itu nggak yang terpepet kayak harus banget meminjamkan orang itu. Kemudian pinjaman itu dilakukan tanpa adanya kondisi khusus yang mengharuskan atau melarangnya. Misalnya kayak ini, anak-anak misalkan meminjamkan sepeda kepada temannya atau enggak kepada tetangga nih buat untuk olahraga kayak gitu. Karena kan itu bukan suatu hal yang besar ya, jadi itu yang dianggap mudah seperti itu. Kemudian ada hukumnya yaitu sunnah. Sunnah itu bisa dikatakan apabila ketika kita apabila kita memberikan pinjaman kepada orang lain yang dimana kondisinya itu mendesak, tapi tidak yang harus mendesak. Misalkan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan itu, misalkan itu meminjamkan buku pelajaran kepada teman untuk belajar, mungkin karena bukunya hilang atau enggak ketinggalan di kelas, jadi sama belajar. Intinya mendesak, tapi karena dibutuhkan, tapi tidak yang harus tidak yang harus sekali, karena bukan suatu keadaan yang urgent gitu. Kemudian ada hukumnya itu yaitu wajib. Nah, wajib ini jika di mana keadaan suatu keadaan itu jika di mana ini adalah di mana kondisi yang mendesak dan tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya selain dengan meminjamkan. Seperti contohnya misalkan kita meminjamkan buku kita meminjamkan pakaian kepada orang lain. Misalkan orang lainnya teman kita itu mau sholat nih, tapi mereka bajunya itu kotor atau enggak kena najis, jadi kita mungkin bisa meminjamkan baju kita untuk dia pakai
meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim ya. Kemudian ada juga haram. Nah, haram di sini itu apabila kalau misalkan kita meminjamkan barang ke orang lain itu barangnya dipakai untuk menggunakan perbuatan maksiat ataupun melakukan perbuatan dosa. Misalkan kita meminjamkan motornya ke tetangga atau ke siapa, ternyata motornya itu akan digunakan untuk mencuri atau enggak yang melakukan suatu perbuatan yang tercela, itu nggak boleh, nanti hukumnya haram. Kemudian selanjutnya yaitu ada dasar hukum praktik syariah. Nah, dasar hukum praktik syariah ini dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam Al-Quran ini merujuk pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh meminjamkan barang untuk sesuatu hal yang tercela. Kemudian yang hadis dari Nabi Muhammad SAW, salah satu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan juga utang itu harus ditunaikan. Jadi siapa yang punya utang di sini merasa yang punya utang? Nah, mungkin kalau misalkan ada yang merasa punya utang sama temannya, itu wajib untuk dikembalikan karena itu akan kondisinya itu akan sangat rumit ketika nanti sudah di akhirat loh. Iya, nanti 500 perak aja nanti bakal kita OMG. Kemudian untuk rukun harian itu yang pertama itu ada muir. Muir itu adalah pihak yang memberikan pinjaman atau pengizinan menggunakan barang kepada peminjam. Jadi yang kedua itu ada musair, adalah pihak yang meminjamkan barang. Kemudian yang ketiga itu ada mu'ad. Mu'ad itu adalah barang yang dipinjamkan atau transaksi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada macam-macam arian. Yang di sini ada dua ya, yaitu arian mutlaqah. Arian mutlaqah ini merujuk pada transaksi pinjam meminjam yang tidak dibatasi oleh syarat atau ketentuan tertentu. Maksudnya berarti tidak dibatasi oleh syarat ketentuan tertentu seperti misalkan meminjam transportasi seperti itu. Jadi mungkin harus dikembalikan harus jam sekian atau enggak kapan itu harus dikembalikan secara pasti. Mungkin kayak gitu terserah dipakai dulu, mungkin karena emang belum mau dipakai jadi boleh dipinjamkan seperti itu. Kemudian ada arian muqayyadah, yaitu jenis pinjam-pinjam yang dibatasi atau dikondisikan oleh syarat-syarat tertentu. Jadi itu misalkan ketika kita meminjam uang, mungkin kita dikasih syarat kalau misalkan 3 bulan atau setelah berapa bulan itu mohon untuk dikembalikan. Jadi kita harus mengembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuannya seperti itu. Kemudian saatnya berdiskusi. Nah, di sini contohnya, di sini nanti ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini contohnya itu contoh praktik. Misalkan yang pertama itu ada peminjaman buku di perpustakaan, kemudian ada peminjaman peralatan di taman bermain, kemudian ada peminjaman peralatan rumah tangga. Nah, nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok, diskusikan gimana sih yang dimaksud dari peminjaman dari masing-masing 3 ini. Nanti habis itu dipresentasikan ke masing-masing kelompok gitu ya. Nah, untuk kelompok pertama, ini ibu kasih kertas untuk mengerjakan ya. Nah, ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan ibu didiskusikan ya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, silakan siapa yang udah siap silakan maju dulu. Siapa dulu? Mbak Hana mungkin? Ya, silakan. Mbak Hana dari kelompok berapa? 2. Nah, silakan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2,
menggunakan peralatan tersebut selama kunjungan mereka ke Taman Dumai. Namun harus mengembalikannya setelah digunakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Mbak. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kami mewakili dari kelompok 1 mengenai peminjaman buku di perpustakaan. Nah, saat seseorang meminjam buku di perpustakaan ini, peminjam diberi izin untuk menggunakan buku tersebut selama jangka waktu tertentu tanpa membayar, namun harus mengembalikannya dalam kondisi semula. Baik, terima kasih untuk Mbak siapa? Mbak Arini. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Oke, selanjutnya dari kelompok peminjaman peralatan rumah tangga. Nah, dari kami seringkali orang meminjam peralatan rumah tangga seperti alat kebersihan, alat memasak, dan peralatan lainnya kepada tetangga atau teman untuk keperluan sementara. Ini merupakan contoh praktik kerja di mana pemilik memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan barang-barang mereka tanpa harus membelinya. Terima kasih untuk Mbak Adigatul ya. Terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai wajah. Nanti kalian bisa buka bukunya, bisa belajar dulu ya untuk materi selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.